Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah Sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu pusakanya bekas miliknya Mbah Dukun. Nah ini adalah salah satu dari pusaka bekasnya Mbah Dukun, Sobat. Nah ini dari keterangan teman saya seperti itu waktu mendapatkannya. Nah setelah saya ini Sobat, saya serviskan warangkanya, ternyata sama tukang saya bilang, Mas, ini tidak saya pelitur karena untuk di kayunya atau apa warangkanya ini terbuat dari cendana wangi. Nah ini Sobat, ini adalah pusakanya yang kapan hari saya mendapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya, dan menurut dari beliau ini adalah bekas miliknya Mbah Dukun yang mungkin sudah wafat. Dan juga untuk anak-anaknya katanya sudah sukses semuanya. Jadi pusakanya didapatkan beliau dari sana gitu, seperti itu. Nah, ini adalah cendana wangi Sobat ternyata. Jadi sama tukang saya tak gini loh, itu yang satu kok cuma digitukan saja, nggak dipelitur seperti biasanya. Ini Mas, untuk yang ini ternyata cendana wangi untuk di kayunya, makanya tidak saya pelitur. Kalau Mas Tony mau ya nggak apa-apa tak peliturkan, tapi biasanya kalau cendana wangi dibiarkan seperti ini, biar apa ya, aroma wanginya gitu loh, tidak tertutup dari pelitur Sobat. Nah berbeda dengan yang ini. Nah kalau yang ini adalah kayunya kayu telesium. Ini kalau Anda melihat seperti ini di pelitur dan juga di finishing sama tukang saya. Nah jadinya meling-meling, glowing seperti ini. Tapi ini adalah bukan kayu wangi atau bukan kayu cendana wangi, tapi kayu telesium. Sebelum saya ajak Anda untuk melihat dari pusakanya, ini gini Sobat, pusaka ini bisa dikatakan adalah pusaka yang apa ya, ini tombaknya pamornya keren. Nanti tak tunjukkan kepada Anda. Tapi sebelum itu saya akan mengajak Anda untuk melihat dari salah satu tombak saya juga, yang mana kapan hari itu saya ditawari oleh seseorang, Mas, ini untuk diambil sekalian untuk di tombaknya. Nah kata beliau untuk di metuknya ini sebenarnya ada bekas kinatahnya, tapi tidak begitu terlihat Sobat. Nah ini di bagian metuknya ini konon kata dari teman saya ini ada bekas kinatahnya, tapi mungkin sudah hilang mungkin ya. Nah ini pamornya seperti ini Sobat, seperti kayak pamor banyu mili. Nah ini mungkin di antara Sobat ada yang mencari pusaka tombak dengan mahar terjangkau. Nah ini mungkin bisa menjadi sebagai sebuah solusi Sobat. Ini maharnya sangat terjangkau sekali, dan tombak ini tombak sepuh ini. Nah pamornya pamor banyu mili, dia memakai warna kasken seperti ini, dan sudah sangat nyandang sekali, sudah sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah ini pun juga sama. Kalau yang ini menurut keterangan dari tukang saya, Mas, itu apa ya, kayunya itu unik. Saya nggak tahu ini kira-kira kayu apa, tapi untuk di warangkanya ini dia memakai style kayak warangka Jambangan, kayak warangka Cirebonan nih, seperti ini Sobat. Nah, dan dia ini iras loh ini. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini. Nah ini adalah dapur jangkung mayat atau jangkung miring. Nah pamornya dia pamor melati. Nah, melati sinebar nih Sobat. Nah ini kalau Anda melihat seperti ini masuk di keris patrem Sobat. Jadi bukan jimatan, tapi ini adalah keris patrem. Nah ini pun juga sebenarnya adalah pusaka efisien karena bisa dibawa kemana-mana. Ini pusakanya bagus loh ini. Dan pamornya pun juga ini adalah pamor primadona, yaitu pamor melati sinebar. Nah ini diharapkan pemiliknya ini menjadi seorang pribadi yang murah rezeki, pintar dalam mendapatkan rezekinya, dan juga agar di dalam kehidupannya dia bermasyarakat, di dalam keluarga, ataupun juga di mana dia berada, akan senantiasa memiliki nama harum seperti harumnya bunga melati. Jadi menjadi seorang pribadi yang baik dimanapun dia berada. Nah ini adalah dapur jangkung mayat atau dapur jangkung miring. Lalu kita akan mereview di pusaka yang utama Sobat. Nah pusaka utama ini adalah konon dari keterangan teman saya adalah bekas miliknya seorang
seorang, kalau nggak salah seorang paranormal ataukah seorang apa kemarin ya, saya lupa, saya ingatnya itu seorang paranormal atau seorang dukun ini sobat. Nah, orang yang berpengaruh orang yang berpengaruh di daerahnya. Jadi seorang bekas paranormal yang berpengaruh di tempatnya dia berada gitu, seperti itu. Nah, ini adalah warangka gawannya. Jadi ini adalah warangka lawasan. Nah, sama tukang saya ini sudah dibersihkan. Nah, dibersihkan, ternyata untuk di kayunya adalah kayu cendana wangi sobat. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini pusakanya adalah dapurnya dapur bering lanang, tombak bering lanang. Dan untuk di pamornya ini adalah pamor ganggeng kanyut sobat. Nah, ini setelah diwarangi jadinya seperti ini. Ini keren banget ini. Ini menurut dari keterangan pemiliknya atau teman saya, ini sempat menjadi pusakanya pribadinya dia gitu loh. Di pusaka kesenangannya dia sebelum akhirnya saya mahari sobat. Oke, akan saya jabarkan sedikit tentang filosofi dari filosofi dapurnya sobat, yaitu dapur tombak bering lanang. Jadi pada zaman dulu tombak bering lanang ini merupakan senjata para panglima atau senopati perang. Perbawa dari tombak ini diyakini membawa nyali musuh menjadi ciut seperti kehilangan kejantanannya ketika berhadapan dengan orang yang membawa tombak ini. Nama bering lanang ini memiliki makna filosofi yang merupakan sebuah pesan agar sebagai manusia ini hendaknya bisa meredam dan mengendalikan hawa nafsu kita yang diibaratkan dengan istilah mengebiri kemaluan atau biri ing pelanangan. Karena sejatinya manusia adalah mereka yang mampu untuk mengendalikan nafsu keduniawian agar mencapai derajat dan juga kesempurnaan di dalam kehidupannya. Jadi seperti itu sobat. Jadi filosofi dari bering lanang itu, kita harus mampu untuk mengendalikan sifat keduniawian kita. Sifat mengibarkan dengan istilah mengebiri kemaluan atau biri ing pelanangan atau bering lanang. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang sebenarnya cukup fenomenal ya. Jadi kalau seingat saya dulu waktu kecil, waktu menonton ludruk, acara ludruk kalau zaman dulu itu, ada salah seorang kesatria itu senjatanya adalah senjata tombak bering lanang. Saya nggak tahu tokoh siapa itu ya. Nah, ini keren ini. Nah, untuk di pamornya sobat, ini pamor yang tertatanya itu juga sangat bagus banget. Nah, seperti ini. Kalau Anda melihat ini pamornya ngebior ini sobat. Ini adalah pamor ganggeng kanyut. Tuahnya ini dipercaya untuk keluasan pergaulan, memudahkan lobi-lobi, disukai banyak relasi, dan juga untuk kerejekian. Ganggeng kanyut ini merupakan simbolisme kawruh alam. Ganggeng ini akarnya menancap kuat, sementara batang dan daunnya ini melambai-lambai di derasnya arus. Filosofinya agar si pemilik pusaka dapat menjadi pribadi yang luwes di dalam pergaulannya, teguh dari dalam pendirian, menjadi panutan, dan juga selalu memberi pengayoman pada bawahannya. Jadi gini, bisa dikatakan untuk di pamornya ini sobat, ini berkisar pada hal-hal kewibawaan, keanugerahan, kederajatan. Karena di sini untuk di salah satu filosofinya agar menjadi panutan dan juga selalu bisa memberikan pengayoman pada bawahannya atau pada orang lain. Jadi bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain atau menjadi contoh yang baik dan juga teladan bagi bawahannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau Anda melihat mungkin di antara sobat ada yang suka atau berminat dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Terkadang ini sobat, ada yang juga masih bertanya, mungkin ini adalah penonton baru, Mas, apakah untuk di pusaka-pusaka yang direview itu apakah dimaharkan? Jadi jawabannya adalah ya, memang saya maharkan sobat. Jadi pusaka-pusaka yang saya review itu memang kebanyakan saya maharkan. Bahkan yang pusaka-pusaka pribadi saya pribadi saya itu terkadang tidak saya maharkan, tetapi ada saja yang, Mas itu buat saya lah. Akhirnya sudah nggak apa-apa, lepas akhirnya gitu sobat. Nah, ini adalah tombak bering lanang dengan pamor ganggeng kanyut, salah satu dari jenis pamor yang cukup langka keberadaannya di dunia Tosan Aji. Dan konon menurut dari keterangan teman saya dulu, mendapatkannya dari salah seorang, kalau nggak salah seingat saya adalah seorang paranormal yang mana di daerahnya dia adalah sosok yang
sosok yang terkenal gitu, seperti itu, sosok yang berpengaruh katanya gitu. Dan juga seingat saya dulu beliau pernah menginformasikan untuk di anak-anaknya gitu, untuk di anak-anaknya dia itu sudah sukses semua kata gitu. Mudah-mudahan ini nanti pemilik dari tuan barunya, tuan baru dari tombak Bering Lanang ini pun juga saya harapkan menjadi orang yang sukses kehidupannya. Amin. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.